second destination. Kalau kalian mengira bahwa nilai-nilai luhur Pancasila, 5 dasar Pancasila itu hanya sebatas tulisan, kalian salah besar. Kenapa? Karena Pancasila itu benar-benar really amazing gitu kan. Nah, sekarang di sini berada di Taman Bhinneka. Pertama kita sapa ikan-ikannya dulu. Halo ikan. Kayak lapar ya. Ikan-ikannya kayak lapar, habis ini nggak bawa makanan. Tuh. Ya kan? Jadi ini tuh khas kebinekaan, khas diversity of Indonesia. Jadi ini tuh khas perbedaan yang ada di Indonesia. Jadi nanti kalian akan Miss Dini ajak keliling-keliling untuk melihat keseruan rumah-rumah adat, kemudian penjelasan tentang rumah adat di Taman Bhinneka. Miss, ini letaknya di mana? Tepatnya di Keputih. Tepatnya ada di Keputih ya. Keputih itu mana, Miss? Kamu tahu kampus ITS kan? Nah, di sekitaran situ. Ini tuh deket juga sama Pakuan gitu. Jadi arahnya tuh searah gitu. Kalau ke Suramadu juga arahnya ke sana juga kayak gitu. Ini seru banget. Tuh di belakangnya Miss Dini. Wah. Teman-teman, ada Rumah Gadang Sumatera Barat. Tuh. Kalau Miss Dini belum pernah ke Sumatera Barat ya, pernahnya ke Kalimantan aja, Kalimantan Selatan. Tuh, ini namanya Rumah Gadang. Di sampingnya ada rumah apa? Nih, khas banget. Apa sih kayak seninya itu loh, arsitekturnya, kemudian ukiran-ukirannya, seninya nggak boleh masuk ya, nggak boleh kayaknya. Tuh, nanti kita lihat ya, ada apa lagi sih. Nih, oh namanya Kalimantan, namanya Rumah Huma Betang. Tuh, Rumah Huma Betang. Khas suku Dayak. This one. Oh iya, kalau Kalimantan tuh khasnya tuh ini loh, teman-teman. Apanya? Batik-batiknya tuh loh. Jadi dia tuh kayak melintang gitu. Membujur saya kok melintang. Tuh, seru banget. Ini ada rumah adat lagi. Kita lihat rumah adat apa ini ya? Oh, ini rumah adat dari NTT. Namanya adalah Umam Batang. Tuh, mirip-mirip ya. Pokoknya kalau daerah-daerah Sumatera tuh mirip-mirip teman-teman ya. Tuh. Ini rumah Honai tuh yang biasanya di buku LKS kalian, di buku kitab kalian. Ketika kalian menyebutkan, sebutkan rumah adat yang ada di Indonesia, terus kalian nyebutin rumah Honai, ini bentuknya. Tuh, ini rumah Honai. Dari mana? Dari Papua. Tuh. Ya kan, rumah adat dari suku Dani. Jadi di Papua tuh ada namanya suku Dani, ya kan? Rumah adatnya ini. Nah. Terus tuh ada di Taman Bhinneka. And then wah, itu ada ikon Surabaya. Ini ada, oh ini kalau kayak gini pasti semuanya udah tahu. Ini adalah khas Bali ya. Lihat nih, oh namanya angkul-angkul aling-aling. Oh jadi ini tuh namanya angkul-angkul atau aling-aling gerbang khas Bali. Oke. Terus ada balai daun, ada balai manten. Ini. Kemudian ada khas Jawa Barat. Namanya adalah badak hewe. Khas Sunda, orang Sunda ya. Sukabumi, Jawa Barat. Di manakah tempatnya? Ini tempat souvenir ya. Tuh. Mas, pokoknya seru banget guys. Kalian harus ke sini, Miss. Iya. Miss bayarnya berapa? HTM-nya 15.000 aja. Tuh, ini ada ikon-ikon Surabaya, teman-teman ya. Tuh, seru banget, guys. Love God others and peace. And this one nih ada ikon-ikon Surabaya, ada kapal selam, terus ada Surabaya, ada Tugu Pahlawan, ada bambu apa namanya nih Miss Dini tuh lupa. Iya, bambu runcing tuh.
Masya Allah seru banget. Ini apa nih namanya? Oh iya tadi. Tuh, Tugu Pahlawan, ikon Surabaya. Jadi memang Surabaya itu dikenal dengan kota pahlawan teman-teman ya. Kita harus menghargai jasa para pahlawan. Terus ini ada Hotel Majapahit. Oh ini yang dilewati Miss Dini tadi kayaknya. Jadi apa sih hotelnya tuh kayak ini loh, apa jenenge, Belanda-Belanda gitu nih. Ini ikon Surabaya, Suro dan Boyo ya kan. Ini monumen kapal selam, ini submarine. Oke, Surabaya Jaya Sejahtera. Iya dong. Ini ada jembatan guys. Jembatan apa? Kita lihat. Pastinya Suramadu. Dulu tuh belum ada, jadi kalau mau ke Madura itu pakai kapal. Tuh. Ya kan seru banget. Jadi kayak gini tamannya guys. Di belakangnya Miss Dini ini ada monumen-monumen khas Surabaya banget. Dah. Dah wes. Di belakangnya Miss Dini ini tuh ada bangunan-bangunan atau ikon-ikon Surabaya, kayak ada patung Surabaya, kemudian ada monumen kapal selam, ada jembatan Suramadu, kemudian tadi di sana itu ada bambu runcing, kemudian ada apa lagi tuh tadi, hotel apa tuh tadi yang khas-khas Belanda gitu ya. Pokoknya kalau kalian kesini harus banget. Kenapa? Karena itu tidak hanya dimanjakan dengan view yang bersih, tetapi kalian akan dimanjakan dengan edukasi pendidikan tentang suku, cultures, tentang tribes yang ada di Indonesia. Sekarang kita keliling-keliling lagi, kayaknya kita juga akan mengetahui the diversity of Indonesia. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia tuh kan banyak banget teman-teman ya. To love God, others. Ayo, yang tahu artinya silakan komen di bawah. Tuh, iya bener kan? Tuh. Nah, di belakangnya Miss Dini itu adalah tempat ibadah 5 agama di Indonesia. Kayak di Bali, kalau kalian ke Bali itu namanya adalah Puja Mandala, teman-teman. Namanya adalah Puja Mandala. Di sana tuh kalian akan melihat 5 rumah ibadah gitu ya. 5 tempat ibadah agama tapi berjajar gitu. Jadi toleransi gitu, teman-teman. Enggak ada yang kamu gini-gini, enggak. Kita semuanya adalah satu, adalah bangsa Indonesia. Nanti kita Miss Dini ajakin kalian keliling-keliling ya. Kita lihat gereja, masjid, pura, kemudian kelenteng, satu lagi apa? Vihara. Oke? Seru banget, ikutin Miss Dini terus. Nah, ini teman-teman ya, kayak di Bali itu, kalau di Bali ya, namanya Puja Mandala. Jadi di sana itu tempat ibadah 5 agama di Indonesia, ya kan? Jadi ada gereja, ada masjid, dan di sana tuh letaknya berjajaran gitu dan aktif dipakai. Kalau ada wisatawan muslim ya di sana dipakai. Nah, itu kayak miniaturnya. Kita deketin ya. Semuanya adalah saudara bangsa Indonesia tuh. Ini tempat ibadahnya umat Kristen tuh. Kristen. Keren. Amazing. Begitu tuh selalu amazed sama bangunan-bangunan gini tuh kayak ala-ala Eropa gitu loh ya nggak sih, kayak church-nya itu. This one. Tuh, seru banget. Dan ini adalah tempat ibadahnya untuk agama Katolik tuh. Kalau tadi yang Kristen ya, yang ini Katolik tuh. Keren banget. Arsitekturnya itu khas banget gitu ya. Kita lihat ke dalam sebentar. This one. Bilangnya kita apa? Masa assalamualaikum. Nih. Ya, kita harus menghormati mereka karena kita semuanya sama, bangsa Indonesia. Teman-teman ya. Ini tempat ibadahnya agama Katolik. Tuh. Ada salib. Ada ini apa nih? Ada dong. Keren. Tuh. Sama ya. Jadi in English kita nyebutnya adalah church. Ini ada Bunda Maria. Tuh. Keren banget, guys.
Tuh. Ini. Jadi kayak arsitekturnya tuh khas banget teman-teman. Dan ini tempat ibadahnya agama Hindu, namanya adalah pura. Kayak gini ya, khas Bali banget. Kita masuk ya, Miss Dini masuk. Kita lepas sandalnya, to respect, oke? Ini tuh, ini tempat ibadahnya agama Hindu teman-teman. Tuh nih, Puja Trisandya. Aksaranya kayak aksara India ya. Tuh, keren banget. Tuh, biasanya kayak gini ya. Nih, ini bukan buah asli teman-teman ya. Bukan buah asli. Ini buah replika. Ya, tuh. Jadi bukan buah asli, ini buah replika. Keren banget. Bangga banget jadi Indonesia. Tuh. Ini apa sih, kayak struktur kepustakaan kitab sucinya Hindu itu kan beda ya kan. Terus ada ininya ya, kalau di Islam tuh kan ada Quran, ada hadis gitu kan, sumber-sumbernya tuh ada hadis, ada Quran. Nah ini agama Hindu. Ini sekarang Miss Dini sedang berada di dalam tempat agama Hindu ya, namanya adalah pura. Dan di sini tadi udah dijelaskan gitu kan. Jadi isi kitab Wedanya tuh apa. Terus ini di samping sini itu kayak struktur dari kitab Wedanya tuh apa. Sumpah keren banget. And I love it. Keren banget, Masya Allah. Nggak apa-apa ya nyebut Masya Allah. Nggak apa-apa dong. Kemudian ini ada pustaka lintas agama. Oh, mungkin kayak dibuat untuk kegiatan keagamaan gitu ya di sini. Apa sih? Kayak bukan pendopo ya. Ya semacam itulah ya. And then next, kita akan kemana lagi? Kita akan ke tempat agamanya Buddha. Namanya apa? Ya, namanya adalah vihara. Tuh. Ini kalau kalian ke Candi Borobudur itu kan kental banget dengan agama-agama Budanya. Sekarang kita masuk, oke? Kita masuk, kita lepas alas kaki. Nah, nih, ini Tripitaka. Tripitaka. Kita lihat isinya teman-teman ya. Isinya apa nih? Ajaran-ajarannya agama Buddha ya. Gini, nih lihat, suatu perbuatan jahat yang telah dilakukan tidak lantas menghasilkan buah, tidak langsung menjadi dadi. Demikianlah perbuatan jahat itu membara mengikuti orang bodoh. Berarti yang berbuat jahat itu adalah orang bodoh, seperti api yang ditutupi abu. Tuh, ini di kitab Tripitakanya agama Buddha. Tuh. Jadi ini tuh ada kayak buku-buku Tripitaka kayak gitu-gitu loh guys. Tripitaka tematik. Oke. Terus ini ada tokohnya agama Buddha. Namanya adalah ini Ashin Jinarak. Manggilnya apa? Kalau di Islam itu kan ustadz ya. Oke. Kemudian ini bangunannya kayak gini teman-teman. Tuh ini tuh miniatur ya kan. Tuh, ada lilinnya, ada dupanya, ada patung Buddha. Terus ini tidak melakukan kejahatan, memperbanyak kebajikan, mencucikan pikiran, itu adalah ajaran para Buddha. Tuh, semuanya sebetulnya semua agama tuh mengajarkan kita kebaikan teman-teman ya. Di belakangnya Miss Dini ini ada mini library dari agama Buddha, dan sekarang Miss Dini pegang kitab Tripitaka. Miss Dini pegang kitab Tripitaka, kitab sucinya agama Buddha ya kan. Jadi di sini tuh dijelaskan gitu apa aja gitu seputar agama Buddha, dan ini juga ada buku-bukunya ya kan. Terus ini ada tokoh agama Buddha. Terus ini juga ada ritual keagamaan agama Buddha. Dan di sini juga kayak ada ajaran gitu. Kalau kita kan di Al-Qur'an ya. Nah, ajaran Buddha itu nggak boleh berbuat jahat, selalu mengajarkan kebaikan kepada manusia dan juga alam. Keren banget, amazing. Ini ya ada buku pokok-pokok ajaran agama Buddha tuh.
namanya adalah Dhammapada, syair kebenaran. Sekarang kita coba buka ya. Wah, keren banget, amazing. Oke, Miss Dini acak random. Tuh. Bagaikan dari tumpukan sampah yang dicampakkan di tepi jalan, di sana tumbuh teratai. Oh, ini maknanya tersirat teman-teman ya. Tuh, demikianlah di antara makhluk-makhluk kotor, di antara kebanyakan orang yang buta, siswa yang sudah sempurna bercahaya. Oh, biasanya kan ada orang tuh yang dipandang jelek gitu. Oh, ternyata dia bisa memberi kebaikan. Tuh, Mas. Keren tahu. Tuh. Nih, jika seorang pengelana tidak menemukan orang yang lebih baik atau setara dengan dirinya, hendaknya ia teguh berkelana seorang diri. Janganlah bersahabat dengan orang-orang dungu. Tuh, dengerin. Jadi janganlah kalian bergaul dengan orang-orang yang nggak ngerti, yang nggak berilmu, karena akan menyebabkan kalian lelah, guys. Keren banget, amazing, I like it. Tuh, ini banyak banget di sini ajaran-ajaran Buddha. Oke, it's part of adab. Jadi kalau udah ini kembaliin bestie, jangan sembarangan. Oke. Ini tadi letaknya di atas, di sini. Keren, amazing. Sekarang Miss Dini akan keluar ngajakin kalian jalan-jalan lagi ke tempat selanjutnya. Kira-kira di mana? Yuk, panas banget coy. Nah, oh iya nih, kelenteng namanya. Nah, terakhir ada tempat ibadah kita ya, mosque. Ini tempat ibadahnya Konghucu, namanya adalah kelenteng, tuh khas kayak lampion-lampion gitu ya. Good job. Kok good job sih? Sekarang kita masuk, kita lepas. Tuh. Ini arsitekturnya tuh kayak khas banget gitu nih. Kitab suci agama Konghucu. Ini kan ada kitab Sishu Jing, ada Sinjing, ada Suking. Oh, banyak banget ya. Keren. Tuh. Sikap Gongshu, sikap Pai, sikap Yi. Oh, sikap-sikap di agama Konghucu tuh diajarin kayak gitu nih. Ini ada sejarahnya teman-teman. Tuh, masya Allah, keren banget. Ini Xin Wei Shi Fan. Xing Wei Shi Fan, berperilakulah dengan cara sesuai dengan dunia. Tuh, ojo koyok kewan ya. Xing Wei Shi Fan, Shu Wei Ren Shi, Shi Wei Ren Shi. Belajarlah menjadi seorang guru atau teladan. Keren. Ini binatang sucinya ada apa aja nih di sini ya. Binatang suci yang dikenal agama Konghucu. Bintang suci Qilin. Oke. Nih, ada makna-makna dari buah persembahyangannya orang Konghucu, teman-teman. Jadi jeruk itu juzi. Kalau pir ligu. Kalau apel pinggu. Kalau pisang xiangjiao. Kalau buah naga dragon fruit. Itu khas banget, guys. Keren, amazing. Ini ada pendidikan budi pekerti agama Konghucu. Ini kitab Sishu Wujing, kitab keempat agama suci Konghucu. Tuh, ini ada buku kenangan. Kita spill ya. Dan di belakangnya Miss Dini ini tuh adalah tempat peribadatan agama Konghucu, teman-teman ya. Biasanya tuh orang China gitu ya, Cindo. Wah, keren banget. Biasanya tuh khasnya tuh arsitekturnya tuh ukiran-ukirannya tuh kayak gini. Terus ada tulisan-tulisan bahasa Mandarin gitu ya, bahasa China. Terus di belakangnya Miss Dini ini tuh kayak ada macam-macam kitab suci agama Konghucu. Kemudian ini tuh kayak sejarahnya agama Konghucu itu sendiri gitu. Terus di belakangnya Miss Dini ini tuh ada makna buah-buahan yang biasa dipakai untuk persembahyangan di agama Konghucu. Jadi misalkan jeruk tuh maknanya apa, apel tuh apa gitu, pisang tuh apa gitu. Terus di sini tuh kayak ada ajaran-ajaran mulia dari agama Konghucu kayak gitu. Pokoknya seru banget. Di sini kita bisa belajar banyak hal.
Nah, ini teman-teman ya, Miss Dini bukain kitab suci agama Konghucu. Tuh, jadi ini tuh berisi ajaran-ajaran kemuliaan, keseimbangan hidup kayak gitu-gitu. Nih, jadi bahasanya tuh bahasa Mandarin sama bahasa Indonesia ya. Tuh. Nih. Ini kita baca dulu ya. Nabi menjawab, mengapa mesti pandai bicara? Orang yang pandai berdebat bahkan sering dibenci orang. Aku tidak tahu apakah ia berperi cinta kasih, tetapi mengapa ia mesti pandai bicara. Jadi kenapa kita harus menyampaikan gitu ya? Harus pandai berbicara. Terima kasih. Sekarang kita next lanjut. Aduh ya Allah, panas banget coy. Kita akan lanjut ke tempat ibadah selanjutnya. Tempat ibadah apakah itu? Seru banget ya, dengan hanya HTM 15.000 kalian bisa nambah wawasan sekeren ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oh iya, di belakangnya Miss Dini ini adalah tempat ibadahnya umat Islam, yaitu masjid. Kita masuk ya. Nih, Pustaka Lintas Agama ini adalah masjid ya. Tuh. Kita masuk, kita jelajah biar tahu, kita lepas sendal. Nah, beginilah rumah ibadah kita, ya kan? Tuh, keren. Ada mukena yang mau sholat juga boleh, tapi kayaknya ada musolanya sendiri deh. Kayaknya itu cuma tempelan doang, bukan ukiran asli. Walah, berisik. Nah, itu tadi adalah tempat 5 agama di Indonesia, dimana itu kayak mengajarkan gitu loh, bahwa berbeda keyakinan, berbeda kepercayaan itu tidak menjadikan kita tuh terpecah belah. Justru semakin kita bersatu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tuh, sekarang di sini tuh semuanya kayak gini, namanya taman ya, seru banget. Oke teman-teman, terima kasih sudah ikutin Miss Dini jalan-jalan ke Taman Bhinneka. Kalau kalian ke Surabaya jangan lupa mampir ke Taman Bhinneka, karena kalian tidak hanya menikmati keindahan tamannya, tapi kalian juga akan bertambah wawasannya. Dan ini di belakangnya Miss Dini, tuh, ini loket dan tempat masuknya. Kalian tinggal beli tiket aja, per orangnya 15.000 aja. Oke, bye bye. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.